Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Umu Arifati Zuhria Fitriah, NIM 081911333031. Video kali ini dibuat guna memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Manajemen Industri yang diampu oleh Bapak Sugi. Yang saya hormati dan saya cintai, our beloved investor. Nah, inilah bisnis investment proposal dari perusahaan kami, Make and Cheese. Oke, pada video kali ini saya akan memaparkan terkait pendahuluan, deskripsi bisnis kami, logo dari perusahaan kami, segmentasi pasar, aspek organisasi dan manajemen, rencana keuangan, prediksi pertumbuhan pelanggan, dan juga tentunya analisa cash flow. Nah, yang pertama pendahuluan. Negara Indonesia merupakan salah satu dari sekian banyak negara yang sedang berkembang. Nah, layaknya sebuah negara yang sedang berkembang, tidak sedikit industri yang berdiri di Indonesia, baik dari industri manufaktur, industri kuliner, dan banyak industri lainnya. Nah, salah satunya yakni restoran cepat saji. Di Indonesia ini, restoran cepat saji menimbulkan banyak persaingan ketat dalam kompetisi mutu serta kualitas dari produk yang dihasilkan. Untuk dapat bertahan dan terus berkembang dalam persaingan yang ketat tersebut, perusahaan ini harus mengetahui strategi pemasaran yang tepat. Nah, oleh karena itu, kami ingin mengajukan proposal bisnis restoran Make and Cheese yang menyajikan olahan makanan berbahan dasar makaroni dan keju dengan kualitas terbaik. Nah, di sini kami menggunakan konsep dapur terbuka di mana pelanggan dapat melihat secara langsung dan memantau bagaimana atraksi para chef dalam membuat mac and cheese, dari mulai mencampurkan satu persatu bahan bakunya tersebut hingga matang dan siap untuk dikonsumsi. Proses produksi mac and cheese ini akan menggunakan mesin-mesin canggih yang diimpor langsung dari luar negeri. Namun tidak hanya mesin yang canggih saja, bahan bakunya akan kami impor dari luar negeri seperti coklat, kita langsung impor dari Belgia, keju impor langsung dari Swiss, bahan baku gandum impor dari Kanada, bahan baku susunya kita langsung impor dari Selandia Baru, dan bahan baku kopi bubuknya kami impor langsung dari negara Italia dan Costa Rica. Nah, hal ini kami lakukan agar perusahaan Make and Cheese ini menempati lini produk premium berkualitas tinggi di pasar Indonesia. Dalam perkembangan di tahun-tahun selanjutnya, kami akan melebarkan sayap hingga mancanegara seperti Malaysia, Singapura, Filipina, hingga Tiongkok. Nah, dengan adanya restoran kami, dengan konsep seperti itu, kami berharap masyarakat dapat menikmati hidangan mac and cheese yang dibuat dari bahan baku premium berkualitas tinggi dengan nyaman. Kami berharap dapat memperoleh dukungan dari pihak yang berkepentingan untuk dapat mengembangkan bisnis ini. Nah, untuk deskripsi bisnisnya sendiri, perusahaan ini bernama Make and Cheese yang merupakan restoran praktis bisa dine-in, take away yang memiliki olahan makanan berupa variasi makaroni dan cheese serta daging. Bahan yang digunakan hanya kualitas terbaik dan mengusung konsep dapur terbuka sehingga konsumen dapat melihat secara langsung proses pembuatan sajian. Untuk visinya, kami mempunyai dua visi. Yang pertama, menjadi international premium mac and cheese brand, trendsetting lifestyle, dan menjadi pusat dari restoran mac and cheese yang mampu memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan dengan cara menggunakan bahan baku berkualitas premium dan juga tempat restoran yang mewah dan tentunya nyaman. Nah, untuk mewujudkan visi tersebut, kami memiliki beberapa misi yang akan kami lakukan. Yang pertama, menyediakan kualitas premium untuk makaron dan cheese dan juga kopi dan daging, mendorong karyawan dalam meraih cita-cita, memberikan pelayanan kepada pelanggan dengan konsep customer is friend, berkomitmen memberikan pelayanan terbaik dengan sungguh-sungguh, menyediakan tempat sempurna yang mewah untuk bersantai, dan juga menekankan budaya tepat waktu bagi para pekerja dalam pelayanannya.
Nah, nilai-nilai budaya yang kami junjung dalam perusahaan kami ada beberapa, yakni jujur, tepat waktu, mau berkembang, melayani pelayanan pelanggan dengan profesional, menjalankan tugas dengan baik, dan mampu bekerja secara tim. Dan kami memiliki satu tagline yang kami gaungkan, yakni Enjoy Your Melvis. Nah, selanjutnya ada logo perusahaan kami. Ada 3 warna kombinasi yang kami gunakan. Yang pertama dark sienna. Nah, warna ini digambarkan dengan sebagai merah yang sangat gelap, memiliki makna simbol perasaan cinta dan kasih sayang, kelangsungan hidup, makanan, dan restoran. Hal ini sejalan dengan perusahaan kami yang berfokus pada restoran. Warna kedua adalah light orange. Warna oranye ini merupakan perpaduan atau pencampuran dari warna kuning dan warna merah yang memiliki arti warna hangat dan ramah sehingga membuat orang merasa nyaman di restoran kami. Dan warna paduan yang terakhir adalah white atau putih. Nah, putih ini merupakan warna yang memiliki arti kepolosan, kemurnian, dan dalam hal ini merepresentasikan bahwa produk yang disajikan kami bersih, higienis, steril, premium, dan layak untuk dikonsumsi. Nah, ada beberapa filosofi logo dari logo yang kami punya. Ada 3 komponen yang kami gunakan. Yang pertama adalah talenan. Talenan ini merupakan benda yang berfungsi sebagai tatakan saat memotong sesuatu. Hal ini memiliki makna bahwa restoran ini menjadikan makanan yang dapat dimiliki dan dimakan. Huruf M yang ada di tengah ini merepresentasikan nama restoran kami dan terdapat 2 warna pada talenan yang memiliki arti sama, yakni digunakan untuk memotong daging mentah, yang berarti tidak hanya makaroni dan cheese saja yang menjadi menu andalan kami, namun juga olahan daging. Yang kedua ada lingkaran. Lingkaran ini berarti bahwa perusahaan memiliki konsentrasi yang fokus dan terarah. Makna konsentrasi ini menggambarkan sebuah harapan bahwa perusahaan akan fokus meraih kesuksesan. Dan yang ketiga ada tulisan Mac and Cheese. Tulisan ini merepresentasikan nama dari perusahaan kami. Nah, yang selanjutnya ada segmentasi pasar. Untuk perusahaan kami melakukan segmentasi demografis dari usia. Ada beberapa segmentasi dari pelanggan yang potensial yang akan dimiliki oleh perusahaan kami. Yang pertama ada usia 5 tahun ke atas. Nah, Mac and Cheese ini kami memilih usia 5 tahun ke atas karena usia 5 tahun ke atas ini usia minimal seorang anak makan di restoran atau bisa dibilang sebagai segmen keluarga. Keluarga zaman sekarang juga banyak yang memilih makanan di restoran dibanding memasak di rumah. Dan hal ini sudah dapat dilihat pada saat jam makan malam yang banyak dari keluarga yang memilih makan di restoran. Yang selanjutnya ada usia 16 tahun atau bisa dibilang remaja dan juga dewasa. Karena pada umumnya mereka dinilai sudah memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan, memilih produk, dan mereka umumnya lebih bebas menggunakan uang saku mereka. Dilihat dari uang saku mereka sendiri rata-rata remaja zaman sekarang sudah memiliki jumlah yang cukup banyak. Hal ini diperkuat dengan kenyataan banyak remaja yang memiliki kartu debit maupun kartu kredit. Dari sisi psikografis pula, anak muda atau remaja lebih memilih makan di luar untuk menaikkan gengsi di mata teman-temannya. Walaupun tidak terlihat secara kasat mata, namun anak muda ingin dipandang tinggi oleh teman-temannya karena memberikan rasa puas dan percaya diri. Dan tentunya segmentasi yang ketiga adalah orang dewasa, karena di sini eh, orang dewasa pasti sudah memiliki penghasilan sendiri dan mereka ingin memberikan apresiasi terhadap apa yang telah dia kerjakan selama bekerja, jadi dia memilih untuk makan di restoran. Selanjutnya, target utama dari Mac and Cheese ini adalah anak muda, remaja, dan juga dewasa. Nah, untuk positioning sendiri, Mac and Cheese memposisikan diri sebagai restoran yang hanya menyediakan kualitas premium untuk makaroni, cheese, daging, dan juga kopi. Nah, saat ini sudah terdapat beberapa restoran Mac and Cheese di beberapa kota, namun hanya tidak menggunakan bahan baku premium, tidak mempunyai pelanggan tetap, dan tidak membuka franchise. Hal ini merupakan sebuah peluang yang sangat besar bagi perusahaan kami untuk mendirikan dan siap bersaing dalam hal mendapatkan pelanggan. Nah, yang selanjutnya ada aspek organisasi dan manajemen. Karena kami baru tahap pendirian,
Di sini owner yang memegang, peranan utama dalam mengelola perusahaan kami, dan di bawahnya ada chef, pelayan, barista, marketing spesialis, satpam, dan juga cleaning service. Yang selanjutnya ada kegiatan praoperasi dan jadwal pelaksanaan. Di sini dapat dilihat tabelnya, jadi dalam 3 bulan pertama, kami fokus pada persiapan-persiapan pendirian restoran. Pada bulan pertama dan kedua, kita melakukan survei pasar dan tempat usaha. Pada minggu ketiga, kami menyusun kegiatan usaha, dan pada minggu keempat, kami mengecek bahan baku. Pada bulan selanjutnya, kami melakukan survei mesin dan peralatan, pemasangan sarana penunjang, dan perekrutan pelatihan karyawan. Dan pada minggu atau bulan terakhir, kami melakukan uji coba tempat dan pelayanan restoran, dan juga grand opening. Nah, selanjutnya ini merupakan rencana keuangan dari perusahaan kami. Yang pertama ada proyeksi pendapatan dan biaya, di mana penjualan per bulan kami sebanyak 5.000 hidangan, dengan per itemnya kami memberikan harga 500.000, dan totalnya dalam 1 bulan kita memperoleh penjualan sebesar 2,5 M. Dan untuk biaya produksinya, untuk bahan bakunya, untuk 5.000 hidangan yang kami jual, totalnya ada 1 M. Dan untuk kebutuhan modal kami menghabiskan sebesar 2,5 M. Jika di total untuk biaya produksinya, totalnya 3,5 M, atau hampir sampai 3,6 M. Sehingga dapat dilihat bahwa keuntungan pada bulan pertama minus 1 M. Jadi berdasarkan dari tabel tersebut, kami memperkirakan bahwa dalam 1 bulan kami dapat menjual setidaknya 5.000 hidangan, dan dengan demikian kami memperkirakan pendapatan kami dalam 3 bulan sekitar 3,3 M. Dan ini merupakan biaya operasional di perusahaan kami. Biaya investasinya untuk seperti meja dan kursi yang ada di perusahaan sebanyak 426 juta ya. Selanjutnya untuk bahan baku totalnya ada 2,5 M, dan untuk gaji karyawan totalnya ada 61 juta ya, dan untuk sewa gedungnya ada 100 juta. Dan jika di total untuk biaya operasionalnya totalnya ada 3 M. Dan setelah dikurangi dengan biaya operasional, kami memperkirakan bahwa laba bersih yang akan kami dapatkan dalam 3 bulan pertama adalah sebesar 0 rupiah. Selanjutnya prediksi pertumbuhan pelanggan, dan ini merupakan ada grafik ya, analisa pertumbuhan konsumen kami dalam 5 tahun ke depan. Pada tahun pertama diharapkan konsumen sudah mencapai sejumlah ratusan, kemudian pada tahun kedua jumlah konsumen sudah ribuan, di tahun ketiga dengan penambahan kapasitas produksi serta penambahan karyawan diharapkan jumlah konsumen sudah mencapai ratusan ribu, dan di tahun keempat jumlah konsumen sudah mencapai jutaan pelanggan. Dan di tahun kelima, karena perusahaan sudah go public, diharapkan jumlah konsumen sudah mencapai 4-5 juta orang. Selanjutnya adalah analisa cash flow. Di sini ada biaya total investasi ya. Untuk biaya investasi ada 426 juta, bahan bakunya tadi sudah disebutkan ya, 2,5 M. Untuk gaji pertama karyawan ada 61 juta, untuk sewa gedungnya ada 100 juta, dan biaya lain-lainnya ada sekitar 12 juta. Dan total untuk biaya total investasinya ada 3,1 M. Nah, investor mendapatkan keuntungan dari hasil produksi dengan presentasi pembagian keuntungan masing-masing untuk perusahaan 75% dan investor sebanyak 25%. Untuk pembagian awal saham, investor mendapatkan bagian saham sebesar 20%, sedangkan perusahaan mendapat 80% saham awal yang akan dijual ke masyarakat saat perusahaan sudah go public. Nah, sekian presentasi proposal bisnis yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan segera mendapatkan investor. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.